Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak kelas 5. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Kemarin, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan tangga nada mayor dan minor. Untuk hari ini, Bu Murti akan menjelaskan tentang pernafasan pada hewan dan manusia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda disesuaikan dengan jenisnya. Berikut adalah beberapa sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Silakan diperhatikan gambarnya. Cacing tanah bernafas dengan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah ini menghasilkan lendir sehingga kulit cacing tanah terlihat basah dan lembab. Kondisi ini menyebabkan cacing tanah dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Kemudian yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat pernapasan pada serangga ini terdiri dari stigma dan trakea. Mekanisme pernapasan serangga terjadi sebagai berikut. Oksigen masuk secara terus-menerus, sementara karbon dioksida dikeluarkan pada waktu tertentu. Oksigen tersebut diedarkan ke sel-sel tubuh oleh trakea. Yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan yang hidup di tempat yang kekurangan oksigen, pada insangnya mempunyai lipatan-lipatan yang disebut dengan labirin. Pertukaran udara pernafasan pada ikan terletak pada labirin. Kemudian, untuk proses pernafasan pada ikan terjadi dua mekanisme. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi merupakan fase pada waktu oksigen dan air masuk ke dalam insang. Kemudian yang kedua yaitu fase ekspirasi. Merupakan fase di mana terjadi pelepasan karbon dioksida dan gas-gas lain dari insang ke air. Kemudian yang keempat yaitu sistem pernapasan pada hewan amfibi. Contoh hewan amfibi yaitu katak. Perhatikan gambarnya. Semasa hidupnya, katak mengalami metamorfosis dimulai dari telur, kemudian berudu atau kecebong, katak kecil kemudian menjadi katak dewasa. Berudu hidup di air dan bernafas dengan insang. Kemudian, setelah menjadi katak dewasa, bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit, sehingga katak selalu kelihatan basah. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem pernapasan pada reptil atau hewan melata. Hewan reptil bernafas dengan menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Reptil yang hidup di air, misalnya buaya, pada saat menyelam, lubang batang tenggorokan ditutup dengan menggunakan lidah, sehingga air tidak masuk ke paru-paru. Kemudian yang keenam yaitu sistem pernapasan pada burung. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernapasan pada burung adalah lubang hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya membantu pernapasan pada waktu terbang, kemudian memperkeras suara dan meringankan tubuh. Ada 5 pasang pundi-pundi udara, di antaranya yaitu di pangkal leher, kemudian dada depan, dada belakang perut, dan tulang lengan atas yang terletak di antara tulang selangka. Pernafasan pada burung terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu pernafasan pada saat diam atau tidak terbang. Cara burung bernafas pada waktu tidak terbang yaitu menghirup udara melalui lubang hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru dan ke pundi-pundi udara.
Pada paru-paru terjadi proses penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan pada saat terbang. Cara pernafasannya adalah dengan mengalirkan udara yang ada di pundi-pundi udara ke dalam paru-paru melalui gerakan sayap sewaktu terbang, sehingga pundi-pundi udara akan mengembang dan mengempis. Dengan demikian, udara dapat masuk ke paru-paru dan terjadi proses pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya yaitu kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian mamalia air contohnya yaitu paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia yaitu paru-paru. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru yang berada di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Paru-paru manusia ini terdiri dari satu pasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang lentur dan kuat yang disebut dengan pleura. Tugas utama paru-paru adalah mengambil oksigen dari udara melalui proses pernafasan. Sekarang perhatikan gambar bagian alat pernafasan manusia berikut ini. Beberapa bagian alat pernafasan manusia terdiri dari hidung, kemudian faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama tadi yaitu hidung. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara pernafasan. Udara masuk melalui hidung menuju ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar bebas dari debu dan kuman. Di dalam hidung, udara juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Kemudian yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring adalah persimpangan antara kerongkongan dan pangkal tenggorokan. Yang keempat yaitu batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Selanjutnya, perhatikan proses pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya yaitu gangguan pernafasan pada manusia. Gangguan pernafasan pada manusia dapat disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Berikut beberapa gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang pertama yaitu influenza atau flu. Influenza atau flu yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal.
Kemudian yang kedua yaitu asma atau sesak nafas. Asma atau sesak nafas merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat yaitu faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Tenggorokan sakit dan tampak berwarna merah. Penderita hendaknya istirahat dan diberi antibiotik. Kemudian yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Penderita mengalami demam dan banyak mengeluarkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang keenam yaitu polip. Polip merupakan penyempitan saluran pernafasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar limfa. Yang ketujuh yaitu sinusitis. Sinusitis yaitu radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan pipi kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Untuk menjaga kesehatan alat pernafasan, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian yang kedua yaitu mengenakan masker saat berkendaraan. Yang ketiga, menjaga sirkulasi udara di rumah. Keempat, berolahraga secara teratur. Kelima yaitu istirahat teratur, dan keenam yaitu tidak merokok. Ketika kita bernafas, kita membutuhkan kekuatan otot. Bernafas tadi adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas ini membutuhkan kekuatan otot, yaitu otot diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma ini berbentuk seperti kubah. Perhatikan gambar berikut ini. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Sekian penjelasan dari Bu Murti. Tugas kalian selanjutnya yaitu mengerjakan worksheet tematik, yaitu tugas pembelajaran ke-8. Nanti Bu Murti juga akan mengirim soal di WA Group, yaitu soal dalam bentuk live worksheet. Silakan nanti dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Sekian dari Bu Murti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.